Sedulur semua yang saya hormati dan cintai. Sebelum Buddha, Kristen, Hindu, dan Islam masuk ke Pulau Jawa, kepercayaan asli yang dianut masyarakat Jawa adalah animisme dan dinamisme atau perdukunan. Orang-orang Jawa yang percaya dengan kejawen relatif taat dengan agamanya. Pembawa dan penyebar agama Kapitayan ini, menurut keyakinan para penganutnya adalah Dang Hyang Semar, keturunan Sang Hyang Ismaya, yang berasal dari Lemuria yakni sebuah benua yang tenggelam karena diterjang banjir besar yang membuat Semar bersama kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Kapitayan adalah kepercayaan yang dipegang oleh orang-orang kuno di Kepulauan Nusantara, yaitu mereka yang tergolong dalam bangsa hitam Proto-Melanesia sejak zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Megalitik. Para penganut Kapitayan yang punya maksud melakukan tujuh tenon atau keperluan lain yang mendesak akan memuja Sang Hyang Tunggal dengan persembahan khusus yang disebut tumbal. Sedangkan pembawa agama Kapitayan adalah Semar, dan Semar adalah putra sulung Ismaya yang bernama Batara Wungkuhan, memiliki anak berbadan bulat bernama Janggan Semara Santa atau disingkat Semar. Semar memiliki perut buncit karena berlomba dengan dua saudaranya, Togok dan Batara Guru, dalam hal makan gunung. Leluhur Jawa adalah yang berdarah mendirikan tanah Jawa. Meskipun sampai saat ini tidak jelas siapa yang memberikan nama Pulau Jawa, tetapi sebagian besar orang Jawa meyakini bahwa dirinya juga keturunan dari Nabi Adam dan Hawa. Semar adalah putra Sang Hyang Tunggal dan Dewi Wiranti. Kanistri kemudian menjadi istri Semar dan biasa dipanggil dengan sebutan Kanastrer. Sementara itu, Kaniraras menjadi istri Manu Manase dan namanya diganti menjadi Retnawati karena kakak perempuan Manu Manasa juga bernama Kaniraras. Semar digambarkan memiliki badan bulat dan gemuk, wajah yang bulat, mata berair, tangan kanan menunjuk, tangan kiri mengepal, dan kaki yang pendek. Semar melambangkan karsa kehendak yang luhur, sehingga tidak pernah mau mengikuti atau mengabdi kepada manusia yang berbuat jahat. Sabdo Palon identik dengan Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam dunia pewayangan, dia muncul bersama anak-anaknya, yakni Gareng, Petro, dan Bagong. Menurut antropolog Paus Tang, dalam penelitiannya pada tahun 1988, Sabdo Palon merupakan inkarnasi sebagai Semar yang dikenal sebagai Mahaguru. Mustika Manik Astagina merupakan senjatanya Semar. Selain itu, Semar juga mempunyai senjata andalan yang mampu menaklukkan lawan-lawannya, bahkan tokoh sekelas Batara Guru sekalipun, yaitu Kentut. Senjata ini sangat ampuh dan digunakan saat Semar terdesak. Etni Jawa terbentuk sekitar 2168 tahun yang lalu. Semar sama dengan mengembani sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia. Secara Javanologi, Semar berarti Haseming, samar-samar. Sedangkan secara harfiah, Semar berarti sang penuntun makna kehidupan. Semar merupakan nama tokoh punakawan atau abdi paling utama dalam pewayangan. Raja-raja atau kepala jin itu yang paling kuat. Kalau di Gunung Tidar itu Ki Kolosede, di Gunung Sindoro Mbah Maduretno, di Gunung Sumbing ada Joko Lelo, sedangkan di Munggungan raja jinnya namanya Sidomukti, di Merbabu ada Kropo, Gunung Kombang rajanya Bangsan, di Tolip rajanya Prabu Yakso, yang terakhir di Kendeng rajanya Aji Wipo. Gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa pasti ada penunggunya seperti di Pati, Rembang, Pekalongan, bahkan sampai ke Banyuwangi ada kepala jinnya. Mungkin banyak para keturunan Jawa yang belum tahu cerita asal-usul tanah Jawa ini yang notabene induk dari sebuah negara yang besar ini. Wassalam, Rahayu, Wilujeng Ring Sambikolo.